Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Margareta Hidayati dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas B, absen 16. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura. Saya akan mempresentasikan mata kuliah ilmu tauhid yang diampu oleh Bapak Fakih Ali Syariati. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam agama Islam terdapat pilar-pilar keimanan yang dikenal dengan rukun iman. Rukun iman ini terdiri dari 6 pilar. Nah, pilar-pilar tersebut merupakan keyakinan Islam terhadap hal-hal gaib yang dapat diyakini secara tradisional. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah. Untuk poin yang pertama, yaitu pengertian iman kepada kitab Allah. Iman adalah percayanya seseorang terhadap Zat yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab Allah berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah memang telah benar-benar diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang diutusnya melalui perantara malaikat Jibril, dan itu merupakan pedoman hidup serta sebagai sebuah bacaan yang punya nilai tinggi bagi siapapun yang membacanya. Poin yang kedua yaitu macam-macam kitab Allah yang wajib kita ketahui. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sekitar abad 12 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam sekitar abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada awal mula abad pertama Masehi. Kemudian yang keempat, kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada abad ke-7 Masehi, dan diturunkan di kota Mekkah dan kota Madinah. Untuk poin yang ketiga yaitu kitab suci Al-Quran dan keistimewaannya. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kitab suci Al-Quran tidak diturunkan secara langsung, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turunnya kitab suci Al-Quran ini sekitar 23 tahun lamanya, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, serta 325.345 huruf. Wahyu yang pertama kali diturunkan ialah surat Al-Alaq 1-5. Surat tersebut diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW tengah berhalwat. Dengan diterimanya wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW kemudian diangkat menjadi Rasul dan ditugaskan untuk menyampaikan risalahnya kepada semua umat manusia. Keistimewaan kitab suci Al-Quran yang pertama yaitu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, sebagai bentuk informasi kepada setiap umat manusia. Kemudian yang ketiga, Al-Quran menjadi kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat,
Membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan sebuah ibadah dan dihitung sebagai pahala. Kemudian yang kelima, Al-Quran sebagai pembenar dari kitab-kitab sebelumnya atau kitab-kitab terdahulu. Kesimpulannya, kita sebagai orang yang beragama Islam harus percaya dan mengimani kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang diturunkan pertama kali maupun sesudahnya. Karena jika kita percaya dan yakin bahwa semua itu datangnya dari Allah, maka sudah pasti mengandung hal-hal yang berharga atau nilai-nilai yang berharga bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.